Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk usulan penundaan pemilu, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu untuk mengatur langkah politik yang tajam. Persoalan isu penundaan pemilu merupakan salah satu agenda pembicaraan yang dibahas oleh Surya Paloh dan Airlangga. Airlangga berharap semua ketua umum partai untuk bertemu membahas wacana penundaan pemilu 2024. Apakah Surya Paloh setuju dengan penundaan pemilu ini, pemirsa, atau justru sebaliknya? Untuk membahasnya saat ini telah bergabung bersama kami dua pakar politik, yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga ada Mas Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Pertama saya ingin ke Mas Burhanuddin terlebih dahulu. Jadi Golkar ngajakin seluruh ketua umum partai untuk bertemu. Kalau misalkan dilihat untuk saat ini urgensinya apa? Apakah memang ingin supaya disatukan visi dan misi mereka untuk menuju 2024 atau bagaimana? Ya, memang apa yang disampaikan oleh Pak Airlangga tidak bisa dilepaskan dari manuver politik belakangan terkait dengan isu penundaan pemilu yang punya implikasi perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di panggung belakang, tapi kalau kita kaitkan dalam peristiwa belakangan ini, Partai Golkar kan termasuk partai yang menyuarakan supaya elit-elit partai pendukung pemerintah itu mendiskusikan tawaran perpanjangan. Nah, Partai Nasdem itu adalah partai koalisi pemerintah yang paling tegas sikapnya, dan itu langsung disampaikan oleh Ketua Umum untuk menolak penundaan. Jadi memang tidak bisa terlepas dari pernyataan atau peristiwa terkait dengan penundaan, apalagi pertemuan dengan Pak Surya Paloh dan Pak Airlangga itu tidak lama setelah pernyataan Presiden yang dimuat oleh Kompas bahwa Presiden menganggap wacana penundaan yang punya implikasi perpanjangan sebagai wacana yang sah dalam demokrasi. Sesuatu yang kemudian dibaca oleh banyak pihak semacam memberikan angin buat elit-elit politik untuk terus meneruskan agenda mereka terkait dengan penundaan pemilu. Mas Burhanuddin, kira-kira yang satu sinyal sama Nasdem, Mas, yang sepertinya kalau kemarin walaupun normatif tapi menolak penundaan pemilu ini siapa, Mas? Partai mana saja, Mas, ini, Mas? Kalau yang sudah jelas. Ya, kalau kita lihat konstelasinya kan menarik nih ya, Andro. Jadi dinamika terkait dengan sukses tidaknya perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu, itu dinamika yang sangat melibatkan internal koalisi. Jadi Demokrat dan PKS sebagai dua partai tersisa di oposisi itu tidak lagi menentukan, karena kalau misalnya koalisi itu solid mendukung agenda ini, selesai itu 82%. Tetapi kan menjadi menarik karena ada tiga setidaknya partai di internal koalisi yang punya sikap sejauh ini menolak. Nah, kalau kita bikin skala 1 sampai 10, 10 artinya sangat menolak, itu yang paling tinggi adalah Nasdem. Mengapa? Karena penolakan itu langsung disampaikan oleh Ketua Umumnya, Bang Surya Paloh, dengan mengatakan misalnya analogi kereta sudah berjalan, tidak bisa balik mundur. Kemudian yang menolak kedua, dan itu disampaikan orang nomor 2 di partai, yaitu PD Perjuangan. Jadi Mas Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan, berkali-kali mengatakan tidak ada ruang penundaan buat pemilu. Tapi kita belum mendengar suara Ibu Mega. Ya. Kemudian yang ketiga yang menolak, tetapi kadar penolakannya itu tidak sampai angka 10, mungkin sekitar 7 gitu ya, itu adalah Gerindra. Jadi kita mendengar banyak sekali kabar bahwa Pak Prabowo tidak berkenan pemilu ditunda karena dianggap akan menghapus legasi Presiden Jokowi, dan orang akan lupa apa yang dilakukan Presiden Jokowi, karena kemudian yang diingat adalah manuver menjelang berakhirnya masa jabatan beliau. Nah, tetapi ada tiga yang lain yang kalau kita sebut saja satu berarti sangat menginginkan penundaan, itu ya PKB dan PAN. Nah, sebenarnya Golkar itu kadar untuk menggolkan perjuangan penundaan tidak sampai nomor 1 ya, kan bahasa yang dipakai Pak Airlangga itu agak bersayap ya. Jadi beliau menemui the so-called petani sawit gitu ya di Riau gitu ya, kemudian menyampaikan aspirasi perpanjangan, dan Pak Airlangga mengatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut. Jadi bukan sefirm sikap yang diambil oleh misalnya Ketua Umum seperti Caimin atau Pak Zulkifli Hasan.
Nah, kalau misalnya petanya ini bertahan, Andro, saya kira masih kuat mereka yang menolak penundaan, menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Tetapi masalahnya adalah kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Apalagi sikap presiden belum secara terbuka mengatakan tidak bagi agenda penundaan. Jadi sikap presiden yang menurut saya bersayap tersebut, ya, pernyataan yang bersayap tersebut, itu seperti memberi kesempatan buat mereka yang menolak, yang meminta penundaan untuk segera atau melanjutkan agendanya. Itu yang menjelaskan mengapa kemudian Pak Luhut juga mengeluarkan pernyataan baru-baru ini di acara Deddy Corbuzier, ya, yang lagi-lagi memperjelas posisi adanya faksionalisasi antar elit di sekitar istana terkait dengan isu penundaan. Oke, baik. Nanti kita akan dengar suara Mas Hanta Yuda. Kalau kita melihat petanya sekarang, partai mana yang berpengaruh kalau memang nanti terjadi penundaan pemilu? Partai siapa yang kira-kira punya chance besar untuk melanjutkan, perpanjang atau enggak? Nanti kita jawab bersama-sama. Usai jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.